Baik, apa kabar pemirsa Sriwijaya TV? Saat ini saya Adriana Zila kembali di sini di dalam dialog khusus eksklusif 2017. Dan saat ini saya telah bersama dengan Ibu Airin Rahmidiani selaku Wali Kota Tangerang Selatan. Apa kabar Ibu? Baik, terima kasih Mbak. Baik, kesempatan yang sangat luar biasa bisa bertemu dan bisa berbincang sejenak dengan Ibu Airin. Bagaimana Ibu mengenai Tangerang Selatan, bisa diceritakan pencapaian apa yang telah didapat di berbagai sektor Tangerang Selatan? Ya, terima kasih Mbak atas wawancaranya. Apa kabar masyarakat Palembang? Tangsel sebagai wilayah termuda dari Provinsi Banten dan usianya baru menginjak usia yang ke-8 tahun. Alhamdulillah dengan daerah otonom baru, bahwa kita sebagai daerah otonom terbaik di tahun 2013 tentunya se-Indonesia, dan laju pertumbuhan ekonomi pun juga tertinggi di atas rata-rata nasional, bahkan tertinggi se-Provinsi Banten sendiri, yaitu di atas 7,2%. Indeks pembangunan manusia sudah mencapai hampir 80, yaitu sekitar 79,28 di tahun 2015. Dan banyak hal yang sudah kita lakukan, yang pasti di awal masa periode saya yang pertama 2011 sampai dengan 2015, kami fokus di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Karena sebagai wilayah yang baru, tentu 70% jalan waktu itu rusak, maka kita lakukan perbaikan. Untuk pendidikan, sekarang kita sudah bangun sekolah-sekolah yang prototipe. Untuk SD SMP, kita sudah sudah gratiskan untuk uang pangkal maupun juga iuran bulanan. Untuk SMA, uang pangkal sudah kita gratiskan. Tadinya tahun ini sebetulnya kita mau menggratiskan SMA juga, tapi karena ada peraturan yang terbaru bahwa SMA sekarang sudah menjadi kewenangan dari pemerintah provinsi, maka kami tidak bisa melakukan kebijakan tersebut. Tapi tentu harapan kita, walaupun SMA sekarang sudah beralih menjadi tanggung jawab provinsi, tetap kewajiban kami untuk memastikan proses belajar mengajar, kualitas pembelajaran masih tetap baik, bahkan harusnya jauh lebih baik manakala sudah dipegang oleh pemerintah provinsi. Bidang kesehatan, kita sudah melakukan program puskesmas maupun juga rumah sakit gratis, cukup hanya menggunakan KTP Tangerang Selatan. Jadi nggak usah pakai kartu apapun, masyarakat yang datang ke puskesmas kami, ke rumah sakit kami, cukup menunjukkan KTP elektronik, maka semua biaya ditanggung oleh kami pemerintah. Baik, luar biasa sekali, 8 tahun dan pencapaiannya sudah begitu banyak dan menjadi perhatian Indonesia bahkan dunia. Kalau untuk sektor pariwisata seperti apa? Ya, karena kita merupakan 70% adalah wilayah perumahan pemukiman, dan kita berbatasan langsung dengan Jakarta, dengan Bogor, dengan Depok, dengan Kabupaten dan Kota Tangerang. Maka yang menggeliat di sektor pariwisata ini adalah di bidang sektor ekonomi, di bidang perdagangan dan jasa. Banyak perhotelan, restoran, sehingga menjadi tempat destinasi bagi masyarakat yang ingin wisata kuliner dan yang lainnya. Tapi terus kita kembangkan untuk hal-hal yang lainnya, kita lakukan inovasi, kita lakukan terobosan apa yang menjadi potensi wisata yang ada di Tangerang Selatan. Baik Ibu, dengan sedemikian banyaknya prestasi yang sudah dicapai, 2017 pemerintah Tangerang Selatan fokus untuk bergerak di bidang apa dan menghasilkan pencapaian di sektor apa? Tentunya dengan periode saya yang kedua ini, bersama-sama dengan Pak Wakil Wali Kota Bapak Benyamin Daphni, 2016 sampai dengan 2021, maka ada 3 hal yang akan kita lakukan, yaitu membangun apa yang belum kita bangun, mengembangkan dan meningkatkan apa saja yang sudah kita lakukan selama 5 tahun terakhir. Tentu di 2017 ini sesuai dengan apa yang menjadi misi kami, visi kami, yaitu untuk menjadikan Tangsel sebagai sebuah kota cerdas, berkualitas, berdaya saing, berbasis teknologi dan inovasi. Dan misi yang pertama adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Inilah yang kita lakukan di 2017, bagaimana kita terus melakukan reformasi birokrasi, karena dengan sistem yang sudah kita buat, mekanisme baik dalam layanan publik dengan menggunakan teknologi, aplikasi dan yang lainnya, tidak mungkin bisa dilakukan secara maksimal kalau tidak ada peningkatan sumber daya manusia. Itu yang kita fokus lakukan di tahun pertama ini di 2017. Di samping terus kita tingkatkan pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan maupun infrastruktur. Kami akan terus fokus bidang perizinan dan juga bidang pelayanan di tingkat kecamatan dan kelurahan. Baik, tentunya dengan bersama-sama meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan warga dan juga lembaga pemerintahan yang ada di Tangerang Selatan. Terima kasih banyak Ibu Airin atas waktunya. Pemirsa, demikianlah perbincangan kami dengan Ibu Airin Rahmidiani selaku Wali Kota Tangerang Selatan. Salam Sriwijaya TV Indonesia Network.